Oke, salam ketemu dengan saya Faisal Amri. Ya, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara berbicara berbahasa Inggris. Ya, jadi ini adalah sebuah metode dari FA&P English. Jadi ini adalah sebuah cara berbahasa Inggris dengan mudah. So judulnya adalah The Easiest of FA&P. Ya, yang paling mudah dan yang paling gampang dari FA&P. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita harus mengetahui bagian-bagian dalam bahasa Inggris agar mudah dalam pemahaman terhadap materi yang diberikan. Oke, kita mulai sekarang. Yang pertama sekali adalah verb, kata kerja. Berbicara kata kerja adalah berbicara sebuah perlakuan, tindakan yang kita lakukan. Atau biasa kita dengar subjek atau pelaku itu melakukan. Oke, contohnya yang pertama sekali adalah play, main atau bermain. Melakukan tindakan kegiatan bermain. Yang itu kata kerja. Yang kedua adalah give, memberi. Go, so pasti pergi ya. Yang terakhir ya adalah buy, membeli. Oke, sebagai contoh saya akan berikan dari kata play. I play a ball. Saya memainkan sebuah bola. Jadi si pelaku melakukan tindakan bermain, memainkan sebuah bola. Oke. Yang kedua adalah give, memberi artinya. Oke. Saya memberikan sebuah pulpen. I give a pen. Saya memberikan sebuah pulpen. Nah, si pelaku saya melakukan tindakan memberi sebuah benda, pulpen, ya, terhadap seseorang mungkin. Nah, jadi di situ ada sebuah kata kerja. Go, pergi. I go to school every day misalnya. Nah, di situ kata kerja go digunakan dan menyatakan suatu tindakan pergi. Ya, dan itu adalah kata kerja juga. Yang terakhir adalah buy. I buy a car. Saya membeli sebuah mobil. Berarti dia melakukan tindakan membeli terhadap suatu benda. Oke, untuk nomor 2 yaitu adalah noun, kata benda. Oke, sebelum saya terangkan apa itu kata benda, kata benda itu ada 2 ya. Jadi bicara tentang kata benda itu adalah membicarakan sesuatu yang dianggap benda. Ya, atau kata yang memberi arti sebuah benda atau sesuatu yang dibendakan, itu kata benda. Oke, kata benda itu ada 2 yang mungkin harus kita ketahui. Yang pertama sekali adalah benda yang mempunyai fisik, maksudnya adalah benda nyata yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasa. Oke, nah contohnya yang pastinya itu adalah table. Anda bisa merasakan dan bisa memegang sebuah meja pastinya ya. Oke, yang kedua adalah house, car, mobil. Terakhir adalah book, buku. Dan yang kedua adalah benda yang tidak berfisik, tapi bisa dirasa, tidak bisa disentuh memang. Seperti problem, masalah, appointment, perjanjian ya. Happiness, kebahagiaan. Contoh yang pertama sekali adalah tentang benda yang berfisik, yang mempunyai fisik. Oke, table. I have a table. Saya mempunyai sebuah meja. Contoh yang untuk benda yang tidak berfisik adalah I have a problem. Saya mempunyai sebuah masalah. Terakhir ya, yang ketiga ya. Happiness, sebuah kebahagiaan. Ya. Coba Anda bayangkan. Sebuah kebahagiaan adalah cita-citaku di dalam hidupku. Sebuah, dengan kata sebuah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah benda. Untuk yang ketiga adalah adjective, kata sifat. Anda pasti tahu ya, sifat. Berbicara tentang kata sifat berarti berbicara tentang sifat yang dimiliki suatu benda. Ya, pastinya contoh yang mungkin Anda tahu juga, beautiful, cantik. Oke, tall, tinggi. Clever, I'm clever. Saya pintar, saya mempunyai sifat yang pintar. Seperti itu dia. Oke, and rich, I'm a rich man guys. Saya kaya. Ya kaya. Sifat saya kaya berarti, oke? Anda pasti tahu tentang kata sifat ya, oke. Dan yang keempat adalah adverb, kata keterangan. Kalau berbicara tentang kata keterangan berarti berbicara tentang suatu kegiatan, di mana, kapan, ya, ataupun seberapa sering kegiatan itu kita lakukannya. Dan inilah keterangan yang biasa kita lakukan di dalam kita berbicara. Misalnya kita bilang keterangan, today, I eat today.
saya makan hari ini. Kegiatan itu saya terangkan dilakukannya hari ini. Itulah keterangan. Ya. Yang kedua, I always play soccer. Saya selalu main bola, sepak bola maksudnya. Nah, always berarti sebuah tingkat keseringan. Seberapa sering saya lakukan kegiatan itu? Ya, always, selalu. Dan itu sebuah tingkat keseringan. Dan yang juga yang terakhir tuh 3 times in a week. 3 kali dalam seminggu. Oke, untuk yang kelima, pronoun, kata ganti benda. Contohnya seperti ini, yang pernah kita tahu. Oke, saya Faisal, dan saya menyebutkan saya, itu kata gantinya buat diri saya. Oke, dan yang kedua itu adalah you, kamu. Yang berikutnya adalah they, artinya adalah mereka. Yang berikutnya adalah we. Jadi we itu artinya adalah kami atau kita. Yang berikutnya adalah he, dia. He untuk laki-laki ya. Oke. Yang berikutnya dia juga, tapi untuk berjenis kelamin wanita. It itu artinya adalah dia untuk selain dari manusia. Baik itu benda, hewan, baik itu benda yang berfisik ataupun benda yang tidak berfisik. Dan kita mengkatagantikannya adalah dia sebenarnya. Tapi kita di dalam bahasa Indonesia tidak pernah melakukan itu. Oke, selain itu, yang biasa kita lakukan di dalam bahasa sehari-hari kita nggak pernah mendiakan dalam bentuk benda. Tapi biasa kita menggunakan kata ini, kadang itu. Oke, yang berikutnya adalah names. Langsung menyebutkannya adalah nama dari benda itu sendiri. Contohnya, Rina pergi ke sekolah. Kita tidak mendiakan, tidak mengatakan dia. Yang berikutnya adalah conjunction, kata sambung. Ya, oke. Di sini kita selalu menggunakannya di dalam berbicara, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris ya. Nah, maksudnya apa? Adalah sebuah kata yang kita gunakan untuk menyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain menjadi satu kalimat. Oke. Nah, contohnya seperti yang tertera di sini adalah and, artinya dan, then, kemudian, itu artinya or, atau. Dan yang terakhir adalah whereas, sedangkan artinya. Oke, ini biasa digunakan, ini contoh sebagian kecil, dan ini digunakan untuk menyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain menjadi satu kalimat. Ya. Untuk ke poin yang ketujuh adalah preposition, kata depan. Oke, contohnya adalah on, di atau pada, ya. With, dengan, after, setelah, to, ke atau kepada. Ya, apa maksudnya? Oke, preposition, kata depan adalah sebuah kata yang kita gunakan di dalam kalimat yang kita lakukan. Adalah maksudnya menunjukkan hubungan kata dengan kata yang lain dalam suatu kalimat, dalam suatu pembicaraan. Oke? Contohnya, misalnya on, di. Saya meletakkan sebuah buku di meja. I put a book on the table. Oke? Oke. Yang kedua, with, dengan. I go to school with Rina. Saya pergi ke sekolah dengan Rina. Ya, seperti itu. Oke, after, setelah. Contohnya, saya main bola setelah makan. I play soccer after eating. Yang selanjutnya adalah interjection. Interjection. Oke, kata seru. Ini yang terakhir, pahami, oke? Nah, interjection, kata seru, biasanya kita melakukannya di dalam sehari-hari kita tanpa sadar mungkin. Menunjukkan sebuah ekspresi, baik itu ekspresi sedih, senang. Contohnya seperti ini. Oh my God, biasanya sedikit suatu kejadian yang nggak pernah mungkin kita lakukan sehingga kita sedikit lebih terkejut, ya shock. Pastikan Anda mengetahui kata-kata ataupun poin-poin yang ke-8 ini, karena itu sangat menentukan, akan memudahkan Anda dalam memahami
dalam setiap penyampaian ataupun materi yang akan disampaikan kepada Anda. Ya? Oke. Ayo kita lihat.